Mari mengenal apa itu kecerdasan buatan atau biasa disebut AI. Apa sih itu AI? Kecerdasan buatan atau akal imitasi adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI, didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Ilmuwan komputer Profesor John McCarthy diketahui sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep AI pada tahun 1956. Tujuan pengembangan AI ialah untuk membantu manusia dalam berbagai bidang, seperti pengembangan robot industri, pengolahan data besar, analisa bisnis, pengembangan perangkat lunak, aplikasi, serta di bidang kesehatan. Di sisi lain, layaknya sebuah teknologi, selain mendatangkan dampak positif, AI juga pasti memberikan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu, apa saja dampak positif penggunaan AI dalam kehidupan? Pertama, AI dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memberikan solusi dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan lingkungan. Misalnya, AI dapat membantu memprediksi kemungkinan terjadinya penyakit dan memberikan solusi pengobatan yang tepat dan akurat. Kedua, memberikan kemudahan dalam tugas-tugas sehari-hari. AI dapat membantu manusia dalam tugas-tugas sehari-hari, seperti pengaturan jadwal dan pengelolaan keuangan. Misalnya, AI dapat membantu manusia membuat jadwal kerja yang efisien atau memprediksi pengeluaran bulanan. 3. Meningkatkan kualitas hidup. AI dapat membantu meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memberikan solusi dalam berbagai bidang seperti kesehatan dan lingkungan. Misalnya, AI dapat membantu memprediksi kemungkinan terjadinya penyakit dan memberikan solusi pengobatan yang tepat dan akurat. Lalu bagaimana dengan dampak negatif AI dalam kehidupan? Penggantian pekerja manusia. AI dapat menggantikan pekerja manusia dalam tugas-tugas yang berulang dan berbahaya. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan dan menimbulkan ketidakpastian finansial bagi mereka yang terkena dampaknya. Ketergantungan pada teknologi. Penggunaan AI yang berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Manusia dapat kehilangan keterampilan dan kemampuan tertentu karena mereka lebih mengandalkan mesin daripada mempelajari dan mengembangkan kemampuan sendiri. Kebijakan privasi dan keamanan. Penggunaan AI yang tidak diatur dengan baik dapat mengancam privasi dan keamanan data pribadi. Data pribadi dapat disalahgunakan atau dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dapat menyebabkan kerugian bagi individu atau organisasi. Apa saja contoh penerapan AI dalam kehidupan? Yang pertama adalah asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahkannya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Virtual assistant ini mulai menjadi tren semenjak pandemi COVID-19. Pada saat itu ada banyak orang yang mencari asisten virtual yang bisa membantu mereka mengerjakan berbagai jenis pekerjaan tanpa harus bertemu langsung atau tatap muka, dan di momen yang sama ada banyak juga orang yang sedang mencari peluang pekerjaan secara remote atau remote work. Yang kedua adalah Deepface di Facebook. Deepface di Facebook ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto.
Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Pada dasarnya, Deepface menggunakan neural network berlayar 9 dengan lebih dari 120 juta connection weight. Neural network ini dibangun berdasarkan training dari 4 juta data yang diupload dari seluruh pengguna Facebook. Tingkat akurasi dari sistem ini dinilai sebesar 97%. Yang ketiga adalah rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Di Indonesia, pertumbuhan e-commerce memang termasuk yang paling pesat. Bahkan di Indonesia sendiri, terdapat setidaknya 2,36 juta penduduk yang menggunakan e-commerce untuk memenuhi kebutuhan belanja. Lalu, apa saja perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia? 1. Shopee Indonesia. Shopee adalah salah satu jawara e-commerce di Indonesia. Selain di Indonesia, Shopee pun hadir di berbagai negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Thailand. Yang keempat adalah self-driving car. Ini termasuk pemanfaatan AI. Self-driving car adalah sebuah terobosan baru dalam dunia otomotif yang memanfaatkan komputer, radar, dan kecerdasan buatan AI agar kendaraan roda 4 bisa mengambil alih kemudi secara otomatis tanpa bantuan manusia. Teknologi yang juga disebut autonomous car ini mulai banyak diterapkan oleh beberapa produsen mobil di produk mereka. Beberapa perusahaan yang mengembangkan teknologi ini dan mulai dikenal masyarakat adalah Tesla dan Volkswagen. Cara kerja self-driving car ini dijalankan dengan menggunakan software canggih. Software ini tak bekerja sendiri karena membutuhkan komponen penting lainnya seperti kamera, lidar, radar, hingga scanner yang berupa laser untuk mengambil data kondisi secara real-time di lingkungan kendaraan. Software akan mengeluarkan perintah dan mengambil alih fungsi kendaraan dengan menggerakkan setir, rem, gas, lampu, dan sebagainya saat kondisi di sekitar mobil aman dan memungkinkan untuk melaju, sehingga kendaraan bisa berjalan meski tanpa kontrol dari manusia. Berdasarkan kinerja dan rasionalitasnya, AI dapat dijabarkan menjadi 4 faktor, yaitu: yang pertama adalah acting humanly system yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga yaitu think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat act rationally, sistem yang mampu bertindak secara rasional.